Premis film ini berlatar masa depan distopian. Setelah virus misterius membunuh sebagian besar penduduk bumi, hanya tersisa kurang dari 2 juta orang yang selamat. Sebagai efek samping dari virus ini, seluruh manusia di bumi menjadi buta. Begitu pula anak-anak yang lahir setelah wabah tersebut. Waktu terus berlalu dan penglihatan menjadi sebuah mitos, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh makhluk surgawi. Sering berjalannya waktu, indera manusia lainnya seperti penciuman dan pendengaran meningkat sehingga membantu orang bertahan hidup tanpa indera penglihatan. Namun dunia kembali memasuki periode abad pertengahan dan tidak ada lagi teknologi. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, beberapa orang diyakini dapat melihat namun mereka dinyatakan sebagai penyihir dan dibunuh. Di kota Kanzua tinggallah ratu bernama Kani. Dia adalah pemimpin pasukan pencari penyihir dan pengawas seluruh kota yang dibangun di atas bendungan. Sang ratu sangat religius dan menganggap bahwa setiap manusia yang dapat melihat berarti menentang kehendak Tuhan. Dia menggunakan kekuatannya dengan kejam dan membunuh siapa saja yang menyebarkan ajaran sesat tentang indera penglihatan. Lalu kita diperkenalkan dengan suku Alkeni yang menetap di tengah hutan belantara yang luas. Pemimpin suku adalah pejuang yang tak kenal kalkut. Istri Baba, Magra, akan melahirkan dan ditolong oleh seorang anggota suku yang lebih tua bernama Paris. Magra menangis kesakitan meminta suaminya, tetapi suaminya tidak bisa bersamanya karena ada pekerjaan yang lebih penting. Suku tersebut akan diserang oleh pencari penyihir yang mengira Magra adalah seorang penyihir. Siapapun yang menghalangi mereka juga akan dibunuh. Namun rakyat siap berjuang dengan nyawa mereka demi istri pemimpin mereka. Meskipun seluruh suku kurang memiliki indera penglihatan, mereka telah menguasai pendengaran dan indera lainnya. Anggota suku yang berpengalaman memperkirakan bahwa sekitar 200 tentara mencari penyihir dengan cepat menuju ke arah mereka dan tampaknya dipersenjatai dengan senjata berbahaya. Baba mengumumkan bahwa dia akan melindungi sukunya dan mendorong suku lain untuk melakukan hal yang sama sebelum meniup trompet perang. Mereka menampilkan tarian tradisional untuk mendapatkan keberuntungan dan mulai mempersiapkan diri. Di tempat lain, jenderal pasukan pencari penyihir Tamaji tentang bersama orang pria bernama Bex. Ia juga merupakan anggota suku Alkeni namun memiliki konflik dengan Baba. Oleh karena itu, dia membantu musuh untuk membunuh Magra dan memberi pelajaran pada Baba. Bugs mengungkapkan bahwa Magra bukanlah wanita biasa. Musim dingin yang lalu, dia datang ke suku tersebut dalam keadaan hamil dan terluka, mengaku bahwa dia telah melewati badai salju. Baba menerima dia sebagai istrinya dan memutuskan untuk mengadopsi anaknya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama suku tersebut, tetapi Bugs tidak menyukai kenyataan bahwa Baba bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia kemudian memberi jenderal sebuah kalung yang bertuliskan nama pria yang menghamili Magra. Saat menyentuhnya, sang jenderal membeku karena terkejut. Kalung tersebut memiliki nama Jerla Marel yang konon merupakan satu-satunya orang yang memiliki penglihatan. Jenderal kita telah bekerja selama bertahun-tahun untuk membunuh Jerla Marel di bawah perintah ratu sendiri. Jika Magra sedang mengandung anaknya, ini berarti mereka juga akan segera menemukannya. Hampir mencapai tujuan seumur hidup, membuat sang jenderal bersemangat dan dia meminta Bugs untuk mengungkapkan langkah-langkah keamanan sukunya. Di tempat lain, Magra melahirkan seorang anak dan menyadari bahwa dia memiliki anak lain di dalam tubuhnya. Paris melakukan operasi sesar dan akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki dan perempuan. Di perbatasan hutan, tembok batu telah dibangun untuk perlindungan suku tersebut. Mereka menggunakannya sebagai tameng dan memulai pertarungan, membunuh banyak lawannya. Ketika mereka akan dikalahkan, dindingnya pecah dan batu-batunya berjatuhan dari bukit, menghancurkan separuh tentara pencari penyihir. Setelah semuanya tenang, Baba merasakan separuh lainnya masih berada di tepi sungai. Mereka akan menyerang setelah badai berlalu, sehingga suku hanya mempunyai waktu beberapa jam untuk bersiap. Baba bertemu anak-anaknya untuk pertama kalinya, tetapi khawatir dengan masa depan mereka. Mereka tahu bahwa melawan sisa tentara tidaklah mudah. Untuk menghindari lebih banyak korban jiwa, Paris menyarankan agar mereka melarikan diri melalui jembatan rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Semua orang setuju dan menuju jembatan tersebut di bawah kepemimpinannya. Ketika mereka sudah setengah jalan, sang jenderal dan pasukannya tiba. Awalnya mereka tidak memahami keberadaan penduduk desa, tetapi mereka segera merasakan keberadaan jembatan rahasia dan mendorong Bugs ke dalamnya.
Baba pun mencapai ujung yang lain dan memotong jembatan setelah menyelamatkan Bugs karena dia masih anggota suku tersebut. Setelah jalurnya hilang, suku tersebut melarikan diri dan sang jenderal gagal lagi. Seekor elang bawa pesan kegagalan kepada ratu. Dia pun pergi ke kuil dan memberitahu dewan tentang pesan yang mereka terima. Ternyata Jenderal Amarel sudah lama membunuh adiknya. Itulah sebabnya dia ingin adiknya mati bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, bagi dia dan kaumnya, orang yang dapat melihat adalah setan. Mengetahui bahwa dua anak Jenderal Amarel telah lahir, Ratu mengirimkan pasukan penyihir-penyihir lainnya untuk membantu pasukan tersebut membunuh mereka bertiga. Di tempat lain, suku tersebut berhenti dan Maghra memberitahu semua orang tentang Jenderal Amarel. Dia mengungkapkan bahwa rumor tersebut benar, dan dia memang telah diberkahi dengan kekuatan penglihatan. Dia tidak percaya pada agama dan berpikir bahwa visi akan membantu menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik, bukan sebaliknya. Dia juga telah memberitahu Maghra tentang tempat aman di tengah pegunungan yang tidak akan pernah ditemukan karena seperti labirin. Maghra pun membawa semua orang ke tempat di mana mereka memutuskan untuk menetap. Dalam adegan berikut, Baba pergi jalan-jalan bersama kedua anaknya. Saat itulah kita mengetahui bahwa mereka juga diberkati dengan kekuatan penglihatan. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke hutan untuk mencari makanan bersama anak-anaknya ketika mereka tiba-tiba diserang oleh beruang. Dia mencoba membunuhnya berkali-kali, namun hanya berhasil jika anak panah mengenai hewan tersebut. Orang yang melemparkan anak panah itu tak lain adalah Jenderal Amarel sendiri. Dia senang anak-anaknya berada di tangan yang aman karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum menjadi ayah bagi mereka. Dia memberitahu Baba tentang kotak yang dia temukan di dekat air terjun. Dia juga menyerahkan kunci kotak itu kepada Baba dan mengatakan bahwa anak-anak harus diberikan kotak itu ketika mereka mencapai usia 12 tahun. Dia menyarankan agar mereka menamai anak laki-laki itu Kofun dan anak perempuan itu Haniwa. Tapi sebelum mengatakan apa isi kotak itu, dia kabur. Pengkhianat, Bugs juga berada di hutan dan mendengar Baba meneriakkan nama Jenderal Amarel. Dia curiga ada yang tidak beres dan memberitahukan hal itu kepada bibinya. Orang tua Bugs dibunuh karena hukuman atas perintah Baba sehingga seluruh keluarganya menentangnya. Mereka menyewa seorang gadis bernama Shadow untuk mencari tahu apa yang terjadi. Shadow ini adalah salah satu anggota suku yang dikenal tidak terlihat. Dia sangat pandai menyembunyikan dirinya sehingga dia tidak pernah diperhatikan oleh siapapun di sukunya meskipun dia tinggal bersama mereka. Di malam hari, Maghra, Baba, dan Paris membuka kotak Jenderal Amarel tempat dia meninggalkan perahu mainan dan banyak buku yang dapat mengajari anak-anak membaca. Kelompok tersebut menyadari bahwa anak-anak dapat melihat, namun memutuskan untuk merahasiakannya. Paris memperkirakan bahwa buku-buku tersebut berisi pengetahuan tentang masyarakat kuno dan teknologinya. Ketika anak-anak sudah siap, suatu hari mereka harus melakukan perjalanan mereka sendiri untuk membangun sistem dunia baru. Maghra sangat menentang gagasan itu. Dia memerintahkan mereka untuk mengubur kotak itu di luar desa dan tidak pernah membicarakannya lagi. Anak-anak harus dijauhkan dari hal tersebut dengan cara apapun. Saat itu Paris menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai dan menghentikan percakapan. Di luar, Shadow berbohong kepada Bugs memberitahunya bahwa Baba sedang bermain dengan anak-anaknya di dalam gubuknya dan tidak ada yang lain. Bugs juga memikirkannya dan membuat rencananya sendiri. Dia mengirimkan pesan melalui botol ke sungai dan memutuskan untuk melakukannya setiap hari sampai sang jenderal menemukan salah satu botol dan menyerang Baba. Sementara itu, sang jenderal dan pasukannya melakukan segala daya mereka untuk mencari suku tersebut. Mereka membakar beberapa rumah dan membunuh banyak orang, menanyakan mereka tentang Maghra. Namun bahkan setelah pencarian bertahun-tahun, mereka tidak berhasil menemukannya. Di bendungan, Ratu mendapat pesan dari jenderal yang mengatakan bahwa dia ingin kembali ke rumah. Namun saat memeriksa pesan tersebut dengan cermat, dia menemukan bahwa pesan tersebut telah dikacaukan. Setelah diselidiki lebih lanjut, dia mengetahui bahwa penduduk kerajaan tidak puas dengan pemerintahannya. Kondisi bendungan semakin lemah dan alih-alih memikirkan rakyatnya, ia lebih fokus menangkap penyihir yang tidak memperdulikan kerajaan.
Oleh karena itu, dua anggota dewan mengubah pesan tersebut dan berencana untuk membunuhnya. Kemudian pada hari itu, dia membunuh anggota dewan tersebut dengan cara menggantung mereka di langit-langit dan membakarnya dengan listrik. Lalu kita diperlihatkan montase Kofun dan Haniwa saat tumbuh dewasa. Mereka merahasiakan penglihatan mereka, namun tetap mengawasi suku tersebut dan ritualnya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Akhirnya 12 tahun berlalu dan tiba saatnya mereka seharusnya diperkenalkan dengan buku. Paris ingin mengikuti perintah Jenderal Marel, tetapi Magra sangat menentangnya. Dia ingin anak-anaknya hidup normal dan bahagia daripada berperang dengan seluruh dunia. Paris memahami kekhawatirannya, namun mengetahui bahwa perasaannya sebagai seorang ibu tidak bisa menghalangi dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, pada malam hari dia diam-diam meminta anak-anaknya untuk datang ke gubuknya dan memberikan mereka buku-buku peninggalan ayah mereka. Awalnya mereka menolak untuk melawan ibu mereka dan melarikan diri. Namun kemudian mereka mendiskusikan topik tersebut sebentar dan mengambil kesimpulan untuk mencoba membaca buku tersebut. Papa mendengar mereka berbicara dari luar, namun memutuskan untuk membiarkan mereka mengambil jalannya sendiri. Dia memberitahu Paris tentang anak-anak itu dan mereka berencana merahasiakan buku-buku itu dari Magra, mengetahui bahwa dia akan membakar semuanya jika dia mengetahuinya. Dalam beberapa bulan berikutnya, anak-anak bersembunyi dari ibunya setiap hari untuk belajar alfabet. Pada akhirnya mereka mampu membaca kalimat-kalimat dan literatur yang membekali mereka dengan pengetahuan tentang masa lalu. Dalam adegan berikut, kita melihat seorang gadis dari desa mengambil botol di tepi sungai. Itu adalah salah satu botol berisi pesan yang ditinggalkan Bugs untuk sang jenderal. Setelah melakukan pencarian Jenderal Marel selama bertahun-tahun dan gagal total, sang jenderal akhirnya pulang ke bendungan. Dia berlutut di hadapan ratu dan memberitahunya bahwa dia telah membawa 100 kuda, beberapa kilo biji-bijian dan banyak lagi barang-barang yang diperlukan untuk rakyat kerajaan. Namun dia gagal membawa satu-satunya orang yang dikirim untuk ditangkapnya. Dia siap menghadapi konsekuensinya dan dihukum mati. Namun keinginan terakhirnya adalah melakukan hal yang tidak terfikirkan karena dia ingin dikenang sebagai seorang pejuang, bukan sebagai seorang bodoh yang tidak dapat menyelesaikan perintah kerajaan. Ratu pun setuju dan menyuruhnya melompat dari bendungan. Beberapa saat kemudian, surat yang dikirim Bugs dibawa ke ratu dan dia mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. Saat sang jenderal tinggal beberapa detik lagi untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, dia menghentikannya dan menunjukkan pesannya. Kemenangan ini begitu besar bagi sang ratu hingga ia menangis di pelukannya. Kembali ke desa, Haniwa dan Kofun mendengar klakson memanggil semua orang untuk berkumpul rapat. Ternyata hubungan inses antara Bugs dan bibinya mengakibatkan lahirnya seorang anak yang cacat dan meninggal. Semua orang merasa ngeri dengan kejadian tersebut, namun kejadian ini menyoroti masalah yang lebih penting. Populasi suku ini rendah sehingga masyarakat sudah mulai menjaga hubungan dengan kerabatnya. Paris berpendapat bahwa mereka harus mulai bersosialisasi dengan suku lain dengan menghadiri festival mereka. Baba merasa skeptis karena mereka harus tetap bersembunyi. Namun ketika seluruh desa memihak Paris, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia meminta anak-anaknya untuk tinggal di rumah dan penduduk desa untuk tidak menceritakan masa lalu mereka kepada siapapun. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk melindungi rumah mereka dari para pencari penyihir. Setelah Baba, Makra, dan penduduk desa lainnya pergi untuk mengambil bagian dalam festival suku, kita melihat Kofun dan Haniwa mengikuti mereka dari belakang. Mereka berhenti pada malam hari ketika tiba di tempat yang mirip pasar, tempat orang banyak berkumpul untuk menyaksikan festival api. Kemudian terungkap bahwa festival tersebut adalah untuk merayakan kematian monster yang dapat melihat. Banyak penyandang tunanetra yang dituduh secara salah bahwa mereka dapat melihat dan diikat pada api unggun. Seorang pendeta menyatakan mereka sebagai monster dan membakarnya. Haniwa mencoba memberitahu mereka bahwa mereka salah, tapi Kofun menghentikannya. Takut kebenaran mereka terungkap. Mereka menyaksikan orang-orang berkumpul di sekitar api unggun, menari dan bercinta. Paris dan Magra juga terkejut dengan hukuman brutal tersebut. Paris mengklaim bahwa meskipun mereka terlindungi dari para pencari penyihir, prinsip ratu menyebar dengan cepat mengubah manusia menjadi monster. Karena tidak dapat menyaksikan ritual tersebut lagi, Kofun berjalan menjauhi kerumunan. Saat tidak ada orang di sekitar, dia didekati oleh pedagang budak yang menculiknya dan membawanya pergi. Bukan hanya Kofun, tetapi para budak telah menculik anak-anak dari beberapa suku. Haniwa menemukan kakaknya hilang dan segera pergi untuk memberitahu orang
tuanya. Pasukan pencari berangkat mencarinya yang terdiri dari Baba, Magra, Paris, Haniwa, dan masih banyak lagi. Sementara itu, para pedagang budak telah mengikat tangan dan mulut anak tersebut dan mengikuti kepulan asap ke kota lain. 1 jam kemudian mereka mencapai sebuah bangunan di mana tangan para budak dilepaskan dan mereka dikurung di tanah. Tim pencari menemukan sepotong kayu yang baru saja terbakar dan berasumsi bahwa para pedagang tersebut ada di sini beberapa waktu yang lalu. Mereka tidak mungkin yakin sampai Haniwa melihat tulisan kakaknya di atas batu. Dia telah meminta mereka untuk mengikuti tanda-tanda tersebut untuk sampai kepadanya. Saat Haniwa memberitahu semua orang tentang tanda itu, Magra terkejut. Dia bertanya bagaimana Haniwa mengetahui apa yang ditulisnya dan akhirnya mengetahui bahwa anak-anaknya bisa membaca. Mereka mengikuti jejak ayahnya dan berencana melakukan hal yang sama di masa depan. Magra marah besar, tetapi prioritasnya adalah mencari putranya. Kelompok penyelamat juga mencapai gedung tempat para budak ditahan. Baba menyuruh semua orang untuk tetap berada di luar, sementara dia masuk sendirian. Haniwa berpendapat bahwa dia ingin bergabung dengannya, tetapi Baba tidak ingin dia melihat apa yang akan jadi dia di depan musuh. Dia telah menghabiskan paruh pertama hidupnya dalam keadaan yang sama, membunuh banyak orang, tetapi tidak ingin putrinya melihatnya seperti itu. Dia kemudian menyerang penjaga itu dan diam-diam membawanya ke tempat para budak ditahan. Kofun melihat mereka dan mengeluarkan suara untuk mengingatkan ayahnya akan kehadirannya. Saat Baba mendengarnya, dia berubah menjadi binatang buas dan membunuh semua pedagang satu demi satu. Pada akhir pertarungan, putranya sendiri hampir tidak dapat mengenalinya. Akhirnya, Baba menangkap pemimpin geng tersebut dan menikamnya di tenggorokan. Kofun akhirnya bertemu ibunya yang awalnya memeluknya, tapi kemudian mendorongnya menjauh karena menyembunyikan sebagian besar hidup mereka dari ibunya. Ketika mereka sampai di desa, anak-anak tersebut meminta maaf kepada ibu mereka dan mengungkapkan bahwa suatu hari mereka harus melakukan perjalanan jauh berdasarkan buku yang telah diberikan kepada mereka. Magra yang emosional memeluk mereka akhirnya menyadari bahwa mereka adalah bangsanya sendiri. Di luar, Baba mendengar seekor anjing menggonggong dan menyadari bahwa mereka sedang didekati oleh musuh. Kemudian kita melihat jenderal dan pasukannya tiba di desa. Pada saat yang sama, Magra menemukan sebuah kantor kecil yang berisi sesuatu yang penting di dalamnya. Namun sebelum dia bisa menyerahkannya kepada anak-anaknya, berita tentang penyerangan tersebut menyebar ke seluruh suku. Bugs mulai menyuruh semua orang untuk menyerahkan Magra kepada musuh untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kofun yang marah pun memanfaatkan situasi tersebut dan menyandera Bugs. Dengan memanfaatkannya, ia dan keluarga berhasil melarikan diri dari desa. Mereka pun diikuti oleh Shadow yang ingin bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Ketika jarak keluarganya cukup jauh, Haniwa ingin membunuh Bugs atas segala perbuatannya, namun Kofun membebaskannya untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah monster seperti yang dilukiskan orang. Setelah semua orang pergi, Bugs kembali lagi ke desa dan memberitahu sang jenderal tentang para pelarian tersebut. Tentara menahan seluruh desa dengan pisau dan menyatakan bahwa sampai Kofun dan Haniwa yang asli ditemukan, mereka semua adalah penyihir. Di tempat lain, Baba dan keluarganya mencapai tepi sungai dan menaiki perahu yang dibuatnya selama bertahun-tahun. Saat mereka hendak berlayar, mereka dikepung oleh musuh. Jenderal mengumumkan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari anak-anak Jerlamarel dan tidak akan mundur sekarang karena mereka sudah begitu dekat. Ia juga mengancam akan membunuh seluruh penduduk desa jika mereka melakukan perlawanan atau menolak ikut bersamanya. Tentara lawan masuk ke dalam air dan mendekat ke perahu. Ketika mereka sudah cukup dekat, Baba membunuh seorang pria yang membuat yang lain mengetahui lokasi sebenarnya mereka. Hal ini menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak. Nah, di tengah pertarungan, Haniwa menembakkan panah ke arah Bugs dan membunuhnya. Baba berhasil mendayung perahunya lebih jauh ke tempat yang airnya dalam. Karena tentara tidak mempunyai perahu, mereka kembali kehilangan keluarga. Jenderal tersebut membunuh Bugs untuk melindunginya dari penderitaan lebih lanjut dan memerintahkan seorang komandan untuk membunuh semua orang di suku tersebut. Paris yang juga ada di dalam perahu menunjukkan kepada semua orang peta yang ditinggalkan Jerlamarel untuk anak-anaknya. Mereka mempunyai dua pilihan, mengikuti peta dan menyusuri sungai atau mengambil jalan setapak di sepanjang hutan dan pergi ke tempat yang aman. Mereka pun melakukan pemungutan suara dan memutuskan untuk mengikuti peta Jerlamarel. Magra tidak senang dengan keputusan tersebut, namun tidak punya ruang untuk berdebat. Beberapa saat kemudian mereka pun berhenti di bank untuk beristirahat malam itu.
Balik ke kerajaan, Ratu mengetahui tentang Baba dan keluarganya yang melarikan diri. Sekali lagi, anggota dewan memintanya untuk fokus pada kerajaannya karena kerajaan tersebut memerlukan lebih banyak perhatian dibandingkan keyakinan agamanya. Kemudian terungkap bahwa Ratu pernah jatuh cinta pada Jerlamarel sejak lama, tetapi dia tidak membalas perasaan itu. Rakyat mengira mereka diperintah oleh seorang ratu yang sakit cinta dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka telah kehilangan banyak orang dan harta karena egonya, dan mereka juga vokal mengenai hal tersebut. Ratu tiba-tiba meninggalkan rapat dan kemudian membunuh anggota dewan sebelumnya yang menentangnya. Keesokan paginya, Baba dan kelompoknya terbangun karena barang-barang mereka hilang. Bahkan kantong yang dekat dengan Maghra pun telah menghilang. Saat mereka mencoba mencarinya, Kofun melihat seseorang berdiri beberapa meter jauhnya. Di tempat lain, Ratu diberitahu bahwa rakyat memprotes agar dia dicopot dari tahta. Tak ada seorang pun di sisinya dan pasti dia akan dihukum atas kematian yang dia timbulkan. Marah dengan keberanian mereka, Sang Ratu membuat keputusan untuk mengakhiri seluruh kerajaan dan mencari Jerlamarel sendirian. Dia pun menutup bendungan yang membuat bendungan tidak stabil sehingga menyebabkan bendungan bergerak secara agresif. Saat air mulai banjir dan pecah, dia melarikan diri dengan kereta bersama anjingnya dan asisten dekatnya. Penduduk kerajaan pun dibiarkan mati.